jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah jamaah. Dan Masya Allah tema kita bagus banget pagi hari ini. Udah ada beberapa gerakan sholat yang tadi sudah kita pelajari. Masih ada lagi jamaah, tenang aja. Tema kita adalah takbir dan ruku, kunci dirontokannya dosa. Masya Allah. Langsung aja jamaah, ada tayangan yang harus aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini mengenai seorang jamaah perempuan mempraktekkan ruku. Ini dia tayangannya, silakan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Nah dari tayangan ini nih aku mau nanya sama Ustadz Syam yang tadi katanya jawabannya adalah menunggu. Pasti santriwati tuh. Ya iya masa santriwan. Kan perempuan. Ustadz Syam. Tadi katanya menunggu nih, aku menunggu jawabannya nih. Apa makna sebenarnya dari bacaan ketika ruku dan keutamaannya apa? Dan bagaimana caranya biar bisa khusyuk Ustadz Syam? Ruku itu kan ukuran daripada satu rakaat. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang telat, kalau masih dapat rukunya imam berarti dia masih dapat satu rakaat. Ya. Tapi kalau pas dia ikut imam, pas imamnya banget tidak langsung sami Allahu hamidah berarti dia tidak dapat satu rakaat. Oh, jadi hitungan satu rakaat itu satu ruku gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Dan kemudian kalau misalnya sudah selesai imamnya ruku, udah i'tidal, udah sujud, jangan sampai mengejar imam. Ya kan ada juga orang balapan sama imam, boh. Dapat langsung tunggu gitu. Ya, jangan coba balapan sama imam. Anggap tunggu. saja tidak dapat satu rakaat yang pertama, ruku itu. Maka pentingnya ruku itu. Yang kedua adalah karena disebutkan menggugurkan dosa. Apa sih sebenarnya makna daripada bacaan ruku itu? Yang paling masyhur adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung ya wa bihamdi, dan segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari kata subhana. Subhana itu artinya maha suci, atau subhana itu adalah yusabbihu. Sabbaha itu artinya adalah stabil gitu. Stabil itu Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika orang-orang yang namanya membenci Islam, membenci Allah Subhanahu wa taala atau mau menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap maha suci. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagetkan tapi sesuatu itu adalah kurang bagus, bacanya subhanallah. Artinya subhanallah itu ya Allah, ini beneran ada orang kayak gini ya, subhanallah. Ya tapi tetap maha suci Allah karena Allah yang menciptakannya gitu. Ya maka itu makna daripada subhana maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang buruk, melihat sesuatu yang tidak baik, tapi tetap itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih kita melihat ada seorang yang baru lahir misalnya ini, mohon maaf sebelumnya ada lahir lalu misalnya ada kecacatannya misalnya, atau ada satu kekurangannya. Kita mengucapkan apa? Bukan Masya Allah tapi subhanallah, tetap maha suci Allah meskipun ada ciptaan yang seperti ini gitu. Tetap maha suci Allah karena telah menciptakan sesuatu yang seperti ini. Meskipun kita kita semua yang namanya mendurhakai Allah, tetap Allah maha tinggi. Maka disebutkan pada saat ruku orang mengucapkan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya, dengan segala kerajaannya. Aku nih nggak punya apa-apa gitu. Aku ruku ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, hanya Engkau yang suci, aku pun tidak suci. Nah itu yang kedua tuh. Aku pun tidak suci ya Allah, aku pun banyak dosa, makanya aku sholat ya Allah. Aku ingin dosaku diampuni olehmu ya Allah. Karena banyak orang yang mengatakan sholat yuk, ya udah deh nanti aja, nunggu gue ini aja, nunggu gue baik. Gue malu gue sholat, kenapa malu sholat? Kayaknya gue tuh gimana gitu ya, habis sholat gue maksiat, habis sholat gue masih minum, habis sholat gue begini. Gak apa-apa, padahal sholat itu adalah pembersih dosa itu sendiri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kata guru kita tadi Ustadz Maulana, sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, berarti saatnya kita pensucian dari dosa. Entah kita yang tidak sedang bermaksiat atau yang sedang bermaksiat sekalipun, ayo datang. Subhana Rabbiyal a'la, subhana Rabbiyal azim. Ya Allah, aku tidak suci ya Allah, dosa aku banyak ya Allah. Maka dari itu aku ruku ini untuk merontokkan dosa-dosaku. Aku sadar hanya Engkau yang maha suci ya Allah. Subhana Rabbiyal azim, Tuhan yang maha
agung. Ya Allah, selama ini aku sering merasa ingin diagungkan oleh orang lain ya Allah. Selama ini aku merasa lebih baik daripada orang lain ya Allah. Ya kan? Berapa banyak orang yang oh gini, ada perumpamaan kemarin saya baca seperti ini. Gimana Ustaz? Apple jatuh ya kan? Apple Ya, jatuh. apel, ya. Apple jatuh itu membuat siapa namanya penemunya gravitasi? Newton. Ya, Newton menyadari bahwasanya ada gravitasi bumi. Ya. Kemudian berapa banyak muslim yang jatuh wajahnya ke buminya Allah, tapi kenapa itu tidak membuat seluruh manusia sadar bahwasanya ada Allah yang Maha Kuasa. Ya Masya Allah, sebuah apel saja jatuh ke bumi itu bisa menjadi pelajaran bagi dunia bahwasanya ada gravitasi. Coba lihat bagaimana semua manusia, jutaan manusia menundukkan wajahnya ke bumi, kenapa tidak menyadarkan seluruh manusia bahwasanya ada yang disujuti, ada yang dirukui, ada yang lebih tinggi, ada yang maha suci, ada Rabbiyal Azim yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dan juga pujian untuknya dan juga segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang di luar salat masih banyak mungkin yang mengharap pujian dari manusia, masih banyak yang merasa oh emang saya lebih baik daripada orang lain. Oh memang saya pantas untuk dipuji dengan kelebihan saya, dengan kebaikan saya, dengan amal soleh saya. Oh saya lebih baik daripada orang lain. Oh tidak. Di dalam salat Anda menyadari itu. Anda harus yang namanya menanamkan ketika ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bacaan yang lain lagi. Misalnya contoh ditambah dengan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ada juga subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu kan tentang bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika ruku mensucikan Allah bahwa tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu merontokkan dosanya, aku pengen nanya deh. Itu ketika sholat wajib aja atau ketika sholat sunnah juga gak sih Ustaz? Justru ketika sholat sunnahnya diperbanyak. Karena sholat wajib itu kan rules, syarat gitu. Memang Jelas kewajiban ya. pahalanya lebih banyak. Tapi sholat sunnah ini bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah. Bukti bahwa kita yang butuh sholat itu bukan Allah gitu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Syam. Karena gini, Ya. perbanyak rukukmu, perbanyak sujudmu. Yang wajib kan sudah tidak bisa diperbanyak karena sudah Oh, sudah makanya berarti pasti kan. sunnahnya yang kita hajar, kita perbanyak ya. Sunatnya yang diperbanyak, rukuknya diperbanyak, Masya sujudnya Allah. diperbanyak. Terima kasih Ustaz Maulana. Semoga semakin menambah keimanan kita. Semoga kita semakin mau giat belajar lagi supaya gerakan sholat kita insya Allah lebih sempurna lagi ya jamaah yang ada di rumah. Nah jamaah sekarang aku punya tayangan ini mengenai seorang WNA. Ini sholat dengan gerakan yang tak biasa. Seperti apa sih tak biasa? Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silahkan. Prosesi sholat yang dilakukan seorang wanita di bantaran Anak Kali Ciliwung, Jalan Inspeksi Senen, Jakarta Pusat, berhasil direkam warga. Tanpa mempedulikan banyaknya warga yang menonton, wanita yang telah mengenakan mukena dan sajadah ini dengan kusuknya melaksanakan sholat saat hari menjelang petang. Namun jika diperhatikan, gerakan sholat wanita ini ternyata bukanlah semestinya, di mana setiap satu rakaatnya dilanjutkan dengan maju satu langkah ke depan sambil menyeret sajadah. Pengulangan gerakan tersebut pun dilakukan hingga sejauh 10 meter dengan durasi sholat lebih dari 5 menit. Belakangan diketahui jika wanita tersebut adalah warga negara asing asal Inggris bernama Nur Saibah berusia 25 tahun. Aku nggak bisa komentar karena aku sendiri nggak ngerti ini maksud dan tujuannya apa. Apakah belajar dari guru yang salah? Aku nggak tahu wallahu alam. Tapi aku harus nanya sama Habib Muhammad Syahab sedikit nih Bib. Ini kan hubungannya dengan takbir juga ya. Tadi kan beberapa kali dari tayangan itu ada takbiratul ihram. Dan tadi kita sudah belajar kalau takbir itu sebenarnya gerakannya sunnah, tapi bacaan Allahu Akbarnya yang wajib. Nah aku pengen tahu sebenarnya tujuan dan manfaat dari gerakannya itu apa Bib? Aku kalau boleh tahu Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lihat filmnya Kenapa Bib? itu belajar di mana? Nah dia itu dia ya tadi aku bilang. Artinya sedikit kita bahas ya. Artinya seperti takbiratul ihram, sedikit kita bahas tentang yang pertama, mungkin ada baru yang melihat sekarang takbiratul ihram itu dua riwayat ya biar lebih tenang. Allahu Akbar yang pertama di kuping. Berbeda dalam madhab yang sudah kita jelaskan tadi. Dan takbiratul ihram ini adalah tadi di awal kita gerakan takbirat atau perkataan namanya rukun qauli. Rukun yang harus berkata-kata. Jadi orang takbiratul ihram itu harus berkata-kata, syaratnya an yusmi'a nafsah. Dia harus dengar sendiri.
Ya, itu wajib hukumnya. Wajib untuk Wajib. memperdengarkan dirinya. Ya, dalam khilaf apakah orang sebelah sampai orang sebelah dengar atau tidak. Tapi yang al-mu'tamad, yang rajih dia dengar sendiri. Seperti Allah, walau misal bermakmum jangan sampai ganggu makmum yang lain. Allahu Akbar. Enggak boleh dalam hati. Gak boleh dalam hati, Bib. Nah, itu tidak sah. Atau separuh-separuh. Allah. Nah, itu juga tidak boleh ya. Atau bar yang kelihatan akbar tidak sah. Jadi A sampai bar itu harus huruf-hurufnya kedengaran semuanya. kedengaran semua. Allahu akbar. Jadi harus kedengaran semua huruf-hurufnya. Minimal kita dengar sendiri ya. Ya, itu syurut daripada takbiratul ihram. Antakuna bil arabiyah juga harus dengan bahasa Arab. Tadi Ustaz Syam juga nggak boleh kita Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar gitu. Nah itu tidak boleh, tidak sah, harus bil arabiyah. Nah ini takbiratul ihram. Ini artinya ini dikatakan manfaat atau gerakan-gerakan dari takbiratul ihram yang ada ini kan banyak sekali. Yang tadinya kita melatih diri kita sabar. Misalnya ketika Allahu Akbar yang tadinya halal jadi haram. Oh ya. Ya misal berbicara sudah tidak boleh lagi. Seperti tadi berjalan. Kan berjalan. Boleh misal contoh nih mana kamera mana Ustadz Maulana. Oh. Nih sini. Ini Jimmy. Ya, Oke. Ya. Misalnya maju. Boleh misalnya kebanyakan orang yang suka salah begini. Dia mau maju sholat nih gerakannya. Misalnya Allahu Akbar. Ternyata di depan dia itu kan ada kosong. Ya. Oh, sab kosong. Sab kosong. Boleh nggak kita maju? Boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 3 langkah begini. Oh, Tuh. emang mau ke pasar. Kebanyakan ya, Bib ya. Kelihatan tadi ya? Kelihatan. Jadi ada caranya. Bagaimana caranya Iya, satu-satu? Gimana, Satu. Bib? Misalkan, nah begini. Ya. Nah ini satu. Satu. Tumaknina dulu. Tumaknina. Kemudian maju lagi. Oke. Sebenarnya terus walaupun sampai 10 langkah nggak boleh. Tapi dihitungnya 1 langkah itu. Seperti itu. Misalnya kan makmumnya jauh gitu. Nah, boleh seperti itu tapi satu bukan jalan. Kalau berjalan 1, 2, 3 Satu berhenti batal. dulu, satu Iya. berhenti dulu. Kalau misalnya hitungan 3 saya bilang 1, 1, 2, 3. 3. Yang keempat batal. Batal. gitu. Tapi kalau Satu satu berhenti, Boleh. Lagi. satu berhenti, Ya, terus nggak apa-apa. satu berhenti aman. Nah, itu boleh. Itu Jangan untuk berturut-turut. nah, nggak boleh seperti itu. Nah, itu jadi kita dilatih dalam gerakan-gerakan tersebut ada olahraganya, ada kekhusyuannya dan menunjukkan Allahu Akbar itu memang kekhusyuan kita Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Nah, itu artinya ketika orang takbiratul ihram itu dia sudah komitmen apa yang tadi halal diharamkan seperti makan. Bisa nggak saya tanya sama Mas Soni nih? Bisa nggak orang sholat sambil makan? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Pernah terjadi gak orang sholat sambil makan? Enggak kayaknya ya. Bisa. Misal Bisa. habis kondangan nih. Habis makan daging Iya. banyak. Ya. Ini gak apa-apa kita Nggak bahas apa-apa, ya. nggak apa-apa. Lagi sholat. Ah. Lidahnya cari-cari makanan. Bekas nyangkut Oh tadi. iya, pernah. Cari di sela-sela gigi. Plak dapet. Terus? Ditelan. Batal. Dihukumkan dia makan. Oh itu batal. Ya. Jadi Jadi Habib juga sebesar- ngomongin, kalau ada orang berwudu, wudunya mengalir sampai melewati masuk ke Mulut dia Ya, ambil coba pakai jelas. lidah. Itu jadi jatuhnya minum. Oh, Nggak, jatuhnya jatuh minum. Itu minum. gimana kalau tiba-tiba ada yang kayak gitu? Apa kita Ya fuh gitu? Gini aja kan pelan-pelan gitu. Oh nggak apa-apa diginiin ya? Ya, tapi kan pelan. Oh itu takutnya dengan kayak akhlak. fuh muncrat ke orang gitu. Jadi sebesar biji sawi batasannya. Ya. Kita menelan sebesar biji Oh, sawi. biji sawi. Bisa itu dikategorikan kita makan. Oh jangan biji durian ingat ya. Makanya kan kalau mau Takutnya sholat biji habis durian makan lagi. kumur-kumur dulu, Oh bersihin iya, dulu. kumur-kumur dulu, baru yang paling bagus kan bersiwak dulu kan. Iya Baru- bersiwak, maksudnya kan kalau mungkin kalau di ujung-ujung kan nggak nyampe, Nggak kita nyampe. kumur-kumur, Kumur, buanglah iya. sisa-sisa makanan, kemudian baru kita sholat seperti itu. Kalau pas ada nih Sony, Iya. wah pas ada, gimana cara ngambil ini? Mau dibuang dilepeh bagaimana gitu. Iya. Ambil pelan-pelan pakai tangan kanan, ambil pelan-pelan sudah simpan begitu. Oh disimpan aja. Iya boleh, sangat-sangat diperbolehkan. Jadi semua nah itu. Dia simpan Bib. Nah, itu. Simpan taruh sini. Ambil restoran diambil lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini semuanya gerakan-gerak itu punya manfaat semuanya. Semuanya punya manfaat, Seperti Masya itu. Allah. Berarti
Inilah yang benar harus kita pelajari ya Bib. Kadang orang tuh kalau sholat ya sholat lah kewajiban. Gerakan ya udahlah yang penting kan gue sholatnya gitu. Ternyata semua menjadi satu kesatuan dan penting ya Bib ya. Terakhir, sholat yang baik itu sesuai rukun dan syarat. Bukan hanya sesuai gerakan, rukun dan Sesuai syaratnya. rukun dan syarat. Nah Gitu. untuk itulah kita belajar pagi hari ini jamaah rukun-rukunnya dan syaratnya seperti apa. Masya Allah. Jazakallah khair Habib Muhammad Syahab. Nah tadi juga Habib bilang kalau misalnya setiap gerakan tuh ada manfaatnya. Ada olahraga lah apalah segala macamnya. Nih aku punya artikel mengenai 10 manfaat gerakan sholat. Kita cari tahu lagi jamaah. Aku baca ini. 10 manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Sangat baik untuk kesuburan pria dan wanita. Wah bener gak tuh untuk kesuburan pria dan wanita salah satu gerakannya. Emang bisa seperti itu? Bisa dong. Karena waktu dia duduk tumitnya Heeh. dan ini kan ditekan. Ya. Iya. Oh ternyata memang ada. Banyak. Oh aku mau penjelasannya dari Ustaz Iya. Maulana. Kayaknya Tanya Ustaz Ustaz Maulana lebih paham Maulana, nih. tanya Ustaz Maulana, anaknya udah berapa sekarang? 4. Nah. Sebenarnya 5. Oh saudara 5. Anak keguguran yang satu. Kalau gitu Masya Allah tipsnya Ustaz Maulana silakan. Baik, makasih banyak. Izin Habib, izin sesam. Bismillahirrahmanirrahim buat semuanya. Alhamdulillah, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya orang yang salat, orang yang khusus salatnya, orang yang bagus salatnya, selalu kamara itu ni usalli salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat kata Nabi. Tadi sudah dipaparkan oleh Habib luar biasa. Kesempurnaan ketika kita orang salatnya sempurna, yakin akan sehat. Karena orang yang menjaga salatnya, baik gerakannya, bacaannya, bahkan segalanya, ini luar biasa. Alhamdulillah. Yang pertama ketika orang takbiratul ihram sebenarnya melapangkan sistem pernapasan dan mengontrol denyut jantung, meningkatkan kesehatan pernapasan tubuh. Jadi ketika orang takbir Allahu Akbar, sebenarnya pernapasan dengan kontrol daya denyut jantungnya meningkat sehingga pernapasan tubuhnya akan sehat. Itu luar biasa. Yang Masya kedua, Allah. yang kedua, ketika orang berdiri, sebenarnya pada saat berdiri menopang semua beban pada yang ada di tubuh, maka mohon maaf saraf-saraf yang ada di telapak kaki kita Ya. itu kan luar biasa. Orang biasanya apa namanya? Refleksi aku puntur. Apa? Aku puntur. Ya itu, Ya. yang Bukan rematik. dipijik-pijik kakinya, Ya. telapak kaki semua ada sarafnya di Ya, situ. refleksi ya. Itu refleksi yang seperti itu berdiri dalam salah organ-organ dalam tubuh, melatih postur tubuh tegap dan lurus. Itu sebenarnya semua akan jadi sehat sebenarnya karena tertekan semuanya. Makanya perbaiki, jangan satu yang tertekan kayak berdiri kuda, nggak boleh. ya, Makanya miring ketika ya. orang salat, Kuda. jangan berdiri kuda. Makanya ya, ulama-ulama kita Ustaz, ada Ya. sholat 100 rakaat, Iya. 1000 rakaat. Kuat semua Benar ya. Iya harusnya begitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara minimal kita salat sehari semalam 50 rakaat. 50 rakaat karena 17 tambah 12 salat sunat, kemudian salat malam 11 sama tambah yang lainnya total 50. Waduh, ya Allah. Otomatis total 50. Dan yang ketiga kita ruku, yang ketiga ketika kita ruku baik untuk otot, tulang serta Relaksasi. yaitu Ya. merelaksasi Ya. otot-otot punggung. Jadi ketika kita ini ditekan diluruskan. Ditekan, Jadi oh iya benar. ada kejepit itu insya Allah aman. Amin. Jadi kalau ada yang syarat kejepit silakan perbaiki rukunya. Rukunya. Kemudian apa lagi? Ittidal. Ittidal itu kembali perbaiki. Jangan langsung tahan dulu. Ketika kita menahan dulu, mempermudah aliran darah menuju antara gerakan ini begini. Ya. Ittidal itu mendapatkan dua keutamaan. Apa tuh Ustaz? Ada takbirnya. Ketika kita ittidal pasti takbir. Yes. Jadi mendapatkan dua keistimewaan kekuatan di balik takbir dan berdiri. Manfaatnya dalam gerakan salat itu. Yang kemudian yang keempat, mohon maaf. Yang kelima sudah ya? Ya. Yang kelima ya? Ittidal. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Yang kelima ketika kita sujud mempermudah aliran darah yang kayak oksigen masuk ke otak. Oh ketika sujud Jadi, ya Ustaz. Ya, jadi perlama sujudnya supaya maaf aliran darah itu larinya ke Oh otak. jadi darahnya ke bawah gitu ya dari Iya. ke bawah ke kepala ya Jadi Ustaz harusnya ya. lama-lama sujudnya. Jamaah, apalagi duduk di antara Dua dua sujud adalah pembuluh darah menjadi lebih elastis sehingga mencegah terjadinya penyumbatan. Jadi yang tadi dikatakan kita harusnya duduknya diperbanyak, diperlama. Nah, itu membuat yang kan ditekan. Waduh, Oh, ini kan saya iya. pakai Buat Oh, banyak ini keturunan tadi, buat banyak keturunan kesuburan tadi. ini ya, untuk kesuburan. Karena ditahan dan sebagainya kan. Mohon izin yang terakhir. Salam itu menguatkan otot-otot seluruh bagian leher. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya. Tahan dulu. Berhenti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini luar biasa. Ada yang biasa
diputar-putar supaya Iya, melet apa? bunyi keretak gitu ya. Enggak usah. Ini Makanya sudah saat aman. sedikit kalau orang banyak kan yang salah salam itu Iya, iya. badannya ngikut, makanya Oh. lehernya sakit. Iya. Mesti Jadi kan harusnya kalau- tetap. Kan begini, Iya. Assalamualaikum Kum. warahmatullahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi. Jadi jangan badan itu Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jangan Gitu. ikut badannya cuma Batal sebelum batal. karena ini kan ya batal sebelum Batal batal. sebelum batal. Karena kita tetap menghadap kiblat. Jadi ketika postur tubuh ini dada ini tidak menghadap kiblat di kategori. Jadi kalau sebaiknya kalau salam maka sebaiknya Habib diingatkan jangan sampai seluruh tubuh ikut. Cuma ini kepala yang wajib kan yang kanan. Kalau yang kiri sunat. Kiri sunat. Karena kalau sudah kanan tiba-tiba gimana? Yang penting udah wajibnya udah selesai ya Ustaz. Masya Allah, aku jadi Iya. banyak tahu nih manfaatnya. Karena dulu, Perbaiki duduknya. karena dulu waktu istri aku hamil, aku nemenin ke dokter. Aku Iya. bilang sama dokter, dok aku mau yoga nih buat istri aku biar bagus. Kata dokter, ngapain yoga sholat aja itu udah bagus Iya. katanya gitu. Kalau ibu hamil bagusnya salat duhanya 12 rakaat. Iya, tapi istri teman aku nggak percaya Ustadz. Iya. Jadi istrinya tetap bilang sama suaminya dia mau ikut yoga. Sama suaminya dibolehin, terus istrinya seneng, bener boleh ikut yoga, boleh. Akhirnya nggak balik-balik sampai sekarang 2 tahun. Istri saya, temennya sedih saya. Ikut sama yoga soalnya. Ikut ya mak. Iya, Namanya iya. yoga. Ikut, Orang. iya. Nama orang yoga. Baik, Iya, baik, iya, iya, nggak iya. usah dibahas. Ya. Lucu. Lucu ya. Tapi kok gak ketawa, aku sedih jadinya. Baik jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih. Jamaah udah banyak banget nih Habib yang udah kirim pertanyaannya ke Islam Ya, itu indah. siap. Kalau gitu langsung dijawab di segmen yang Masya Allah bagus banget. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Mas Sony. Mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad, Ustadz Maulana serta guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Terima kasih untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaan di sosial media Islam itu indah, baik itu melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram @islamituindah. Jadi sekarang insya Allah masuk di segmen Tanya Dong Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Ustadz, aku mau nanya, aku perempuan, aku laki-laki. Aku hamba Allah, aku juga hamba Allah. Aku mu'allaf belum lama ini, Masya Allah, ahlan. Aku mau nanya, Ustadz bagaimana caranya sholat di dalam kendaraan? Bagaimana wudhunya? Tolong dipraktekin ya Ustadz. Maka kalau bicara tentang wudhunya di dalam kendaraan, wudhu itu nggak harus menggunakan 2 kulah air. Nggak harus menggunakan berapa liter air. Wudhu itu kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita punya sebotol atau segelas air, maka dilakukan yang wajib-wajibnya saja. Mana yang wajib-wajibnya? Kalau dalam Al-Quran disebutkan wujuhakum fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, sudah wajah nih. Wajah itu pun gak usah sampai 3 kali, 1 kali aja. Wajah 1 kali, kemudian tangan sampai sikunya 1 kali, tangan sampai sikunya 1 kali, kemudian rambutnya cukup 3 helai dapat selesai, kemudian yang namanya kakinya sampai dengan mata kakinya. Nah kita selesai, gak usah sampai semuanya 3 kali. Kalau punya air yang namanya segelas ataupun 1 botol insya Allah sudah cukup. Kalau kemarin sempat juga kita pelajari menggunakan spray. Nah, air spray digunakan. Nah, maka dari itu ada perbedaan pendapat. Ketika kalau sudah bicara tentang tayamum, maka kami mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tidak bisa kita untuk bertayamum kecuali dengan membawa tanah. Karena kalau di tembok-tembok itu maka itu adalah sesuatu yang tidak sah untuk melaksanakan tayamum kecuali dengan tanah yang kita bawa sendiri. Solatnya bagaimana? Solat apa dulu nih di dalam kendaraan? Nah kami tadi sempat bertanya kepada guru kami Habib Muhammad, maka kalau solat sunnah sudah kebiasaan solat duha di dalam kendaraannya, maka boleh untuk yang namanya solat di dalam mobil atau di kendaraannya. Tapi kalau solat wajib, maka sebaiknya nanti nyampe baru solat. Kalau misalnya tidak sampai waktunya, pas nyampe nanti waktunya udah lewat, maka sholat yang dilakukannya di dalam kendaraan hanya untuk menghormati waktu. Sampai di tujuan, maka dia mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena sholat dalam kendaraan itu tidak menghadap kiblat dan juga tidak menyentuh yang namanya permukaan. Contohnya di dalam pesawat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tolong samarkan nama anak saya. Baik, saya seorang ibu. Anak laki-laki saya baru saja kecelakaan. Tangannya patah dan harus digips. Bagaimana posisi takbir yang benar? Takut sholat anak saya enggak afdol. Mohon dijawab.
luar biasanya sholat bunda ketika Nabi mengatakan nggak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa sholat duduk berbaring, nggak bisa sholat berbaring ya pakai gerakan mata. Apa kesimpulan daripada penjelasan ini? Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring. Lakukanlah sholat sesuai kemampuan. Lakukan sholat sesuai kemampuan maksimal kita. Kalau maksimalnya seperti itu ya sudah. Kemudian yang kedua, di awal tadi sudah dijelaskan guru kami Habib Muhammad, dikatakan oleh beliau bahwasanya yang menjadi rukunnya itu adalah qaulinya, pengucapan takbirnya, bukan gerakan tangannya untuk takbir. Jadi walaupun tangannya tidak bergerak, yang wajib atau yang rukunnya itu adalah ketika dia mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itulah yang menjadi rukunnya takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya tangannya tidak naik ke atas karena misalnya susah untuk naiknya. Karena yang naik ke atas tadi baik yang di telinga ataupun di pundaknya tadi itu adalah yang namanya sunnah bukan wajib. Maka yang wajibnya adalah takbiratul ihramnya. Jadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Insya Allah lakukan sesuai kemampuan. Dan ingat yang rukun adalah pengucapan takbirnya. Diucapkan dengan berbahasa Arab. Wallahu alam bisawab. Belum tentu yang menjawab pertanyaan lebih baik daripada yang bertanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini akan ada segmen Ensiklopedia Islam. Jadi jangan kemana mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.